فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis nomor ke-23. Masih berkaitan dengan alam barzakh, masih berkaitan dengan alam kubur. Namun hadis ini lebih khusus berkaitan dengan siksa kuburnya. Ya. Jadi di hadis 21 kita bahas tentang azab kubur, hadis 22 juga demikian. Kemudian hadis 23 masih berkaitan dengan alam kubur. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dituliskan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunan beliau. Ya. Dan riwayat ini terus bersambung sampai dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah orang yang paling beliau cintai dari seluruh manusia. Pernah ketika datang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada baginda Nabi SAW, ayyun nasi ahabbu ilaik? Wahai baginda Nabi, wahai junjunganku, wahai kekasihku, aku mau tanya, ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah, dengan ringkas, satu kata, tidak lebih daripada itu. Aisyah adalah orang yang paling aku cintai. Rasanya aneh kalau ada beberapa kelompok yang memastikan Sayyidah Aisyah itu di neraka, yang melaknat Sayyidah Aisyah dan mengatakan Sayyidah Aisyah itu adalah seorang wanita pelacur. Kita rasa kelompok tersebut jelas keluar dari agama Islam ketika dengan berani-berani dan sembrono mengatakan Sayyidah Aisyah adalah seorang wanita pelacur. Kalau beliau pelacur, lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan seseorang itu dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah bersama orang yang dia cintai. Maka bisa kita pastikan Sayyidah Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai Nabi dan kelak akan membersamai beliau di surga Firdaus yang tertinggi. Dan Sayyidah Aisyah adalah wanita yang sangat mulia dan begitu suci, bahkan kesuciannya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh seluruh penduduk langit ketika Allah turunkan surah An-Nur di ayat yang ke-10, ke-11 dan seterusnya. Satu halaman penuh Allah beritahukan kepada segenap manusia bahwasannya beliau adalah wanita yang suci dari tuduhan zina yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. Dan Nabi SAW pernah memuji secara khusus tentang Sayyidah Aisyah. Beliau katakan, wa fadlu Aisyata ala sairin nisa. Dan keutamaan istriku Aisyah di atas seluruh wanita
yaitu la kafadli tsarid ala sairit ta'am, seperti keutamaan makanan tsarid bagi orang-orang Arab dibandingkan dengan seluruh makanan yang lain. Di zaman Nabi itu bahan pokoknya kurma kering. Di zaman Nabi itu bahan pokoknya adalah gandum. Di zaman Nabi juga bahan pokoknya adalah keju. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bahan pokoknya juga kismis. Di antara bahan pokok di zaman beliau pun juga adalah minyak samin. Namun ini makanan-makanan yang di zaman saat ini dikatakan sebagai makanan orang miskin. Ya karena apa? Hanya itu yang dimakan saja, tidak ada variatif atau variasi lauk pauk. Namun di zaman Nabi, makanan tersebut adalah bahan pokok, dan di antara makanan orang-orang menengah ke atas atau orang-orang yang memiliki kemewahan, itu di antara makanan yang disebut dengan tsarid. Itu adalah potongan-potongan roti kering diletakkan di atas mangkuk, kemudian disiramkan dengan daging yang berkaldu. Ya, jadi itu makanan yang mewah di zaman saat itu. Zaman sekarang mungkin sudah tidak begitu mewah. Nah, Nabi ingin beritahukan kepada segenap manusia, segenap orang-orang Arab, dan kepada seluruh sahabatnya, istriku ini adalah orang yang paling utama betul. Ya, dan diberikan analogi yang mudah dicerna oleh orang-orang zaman ketika itu, yaitu dicari makanan. Analoginya, ada makanan tsarid, orang Arab sangat suka dan hanya bisa dikonsumsi oleh orang menengah ke atas dibandingkan makanan-makanan yang lain. Maka Sayyidah Aisyah perumpamaannya seperti itu. Dia wanita yang sangat istimewa, wanita yang sangat sempurna dan cantik, perawan, cerdas, dan diantara istri Nabi yang paling bisa diajak happy-happy, bercanda dan lain sebagainya. Ya, pernah dengar gak kisah Sayyidah Aisyah itu lomba lari dengan Nabi SAW? Pernah kan? Ya, ketika baginda Nabi SAW itu masih segar, belum berpenyakit, artinya belum kan pernah diracun oleh orang Yahudi. Dan beliau juga ketika itu di umur yang masih ya antara 50 tahunan, masih segar bugar, masih sering memimpin peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perlombaan lari dengan Sayyidah Aisyah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata apa? Ternyata kalah. Kalah oleh siapa? Oleh Sayyidah Aisyah. Padahal beliau masih segar bugar. Dan Sayyidah Aisyah itu adalah wanita yang tidak pernah hamil. Ya, jadi belum ada riwayat satupun yang menceritakan putra atau putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rahimnya Sayyidah Aisyah. Kebanyakannya anak atau putra-putri baginda Nabi itu adalah dari Sayyidah Khadijah. Ya, 6 putra-putri ditambah 1 dari wanita Mesir yang bernama Maria Qibtiyah. Ya, 7 putra-putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidah Aisyah itu maka orangnya perawakannya kurus, langsing, singset. Ya, mengadakan perlombaan dengan Nabi SAW lari, yang menang Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah itu menggoda Nabi SAW, ya kalah dan lain sebagainya. Maka setelah beberapa tahun, ya Sayyidah Aisyah mulai agak gemuk, ya mulai agak gemuk, dan tiba-tiba Nabi pun ingin mengajaknya berlomba lagi. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah kalah dan Nabi SAW menang. Ya, maka Nabi SAW mengatakan ini kemenangan ini adalah untuk kekalahan yang dulu. Nah, dan gak pernah ada riwayat Nabi itu begitu bermesraan dengan istrinya seperti kemesraan beliau dengan Sayyidah Aisyah. Ya, maka hati-hati dengan pemikiran kelompok-kelompok yang berani-berani mengatakan Sayyidah Aisyah adalah wanita yang dilaknat oleh Allah dan wanita pelacur dan menjadi ahli neraka. Hati-hati dengan kelompok yang seperti itu. Ya. Nah, di sini Sayyidah Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya tentang azab kubur, maka Rasulullah SAW bersabda, ya. Apa sabda kata Nabi SAW? Naam, iya. Azabul qabri haqqa. Siksa kubur itu adalah hak alias benar adanya.
bukan dongeng belaka, bukan kisah-kisah bohong, bukan berita hoax. Azab kubur itu adalah benar adanya. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli," maka mulai semenjak aku mendengar sabda Nabi tentang benar adanya siksa kubur, aku tidak pernah menjumpai beliau sedang salatan ba'du, setelah pertanyaan itu kepada beliau, illa ta'awwaza min azabil qabri, melainkan pasti Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari siksa atau azab kubur. Ya. Jadi sekelas Nabi itu minta terus kepada Allah agar dilindungi dari azab kubur. Maka kita umatnya tentu lebih layak dan lebih pantas untuk memohon dan meminta kepada Allah untuk dilindungi dari azab tersebut. Ya. Hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai nomor 1316. Apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Lagi-lagi hadis ini menguatkan adanya azab kubur. Masih ada beberapa kelompok yang mengklaim bahwasannya azab kubur itu tidak akan terjadi. Apalagi seringkali dilogikakan, ya, dikatakan oleh mereka yang tidak meyakini dan mengimani azab kubur, bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam kondisi jasadnya tidak utuh, seperti dimutilasi, seperti yang dimakan binatang buas, seperti yang tenggelam di lautan, seperti yang terkena banjir bandang tidak ditemukan jasadnya, seperti yang terbakar, seperti yang tertimpa ya reruntuhan, baik reruntuhan bangunan yang besar ataupun tanah longsor dan lain sebagainya. Jasad-jasadnya tidak ditemukan atau tidak utuh, atau jasadnya tidak dikuburkan. Maka kalau tidak dikuburkan, tidak terkena azab kubur. Masih ada orang-orang yang mengklaim demikian. Namun kita katakan dengan tegas bahwasannya azab kubur itu ada, bagaimanapun kondisi matinya seseorang. Entah dengan kondisi tubuh yang sudah tercabik-cabik, sudah tidak utuh atau tidak ditemukan sama sekali, atau mungkin orang-orang yang dibakar, dikremasi, tersisa dengan abu saja, tidak ada lagi yang bisa dikuburkan. Maka yang seperti itu pun juga akan terkena siksa kubur. Ya, jika memang dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau bersyahadat untuk masuk ke dalam agama Islam, dan juga mungkin kaum muslimin yang banyak sekali kemaksiatan yang dia lakukan dan sedikit sekali amal yang dia lakukan atau amal solih. Ya, atau bahkan orang munafik, karena munafik itu saudaranya orang kafir, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina nafaqu?" Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang munafik, ya? Berkata kepada li ikhwanihimul ladzina kafaru, berkata kepada ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Ya, siapa? Bukan muslimin, saudara orang munafik, namun li ikhwanihimul ladzina kafaru. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kata orang munafik, kalau kalian diusir dari negeri ini, kami akan ikut juga bersama kalian. Ya. Wala in qutiltum, kalau kalian pun terbunuh, kami juga akan ikut. Padahal itu cuma di lisan saja. Orang munafik itu kan kebiasaannya dusta. Ketika itu terjadi, mereka tidak akan mau melakukan apa yang sudah mereka janjikan. Itu orang munafik. Seringkali bahkan mereka berjanji, bersumpah dengan nama Allah. Sering diulang-ulang di dalam Al-Quran itu. Wa yahlifuna, wa yahlifuna, wa yahlifun, berulang-ulang di dalam Al-Quran. Saking apa? Saking seringnya mereka bersumpah atas nama Allah. Namun mereka tidak mau menjalankan apa yang mereka sumpahkan. Ya, jadi orang kafir, orang munafik, dan orang-orang yang beragama Islam namun terlampau banyak kemaksiatan yang mereka lakukan, maka tiga golongan ini pun akan mendapatkan azab kubur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 101, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun
wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq. Kata Allah, wa mimman haulakum, wahai Muhammad, di antara kalian, di antara Nabi dan para sahabatnya yang mulia, itu ada orang-orang munafik dari kalangan al-A'rab, dari kalangan orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman, ya. Wa min ahlil Madinah, bahkan di antara penduduk Madinah pun juga ada orang munafik. Maradu 'alan nifaq, enggak sekedar munafik tapi begitu berat sifat nifak yang ada pada diri mereka. Maksudnya ini munafik level tinggi gitu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu na'lamuhum, ya, kami mengetahui betul mereka. Tapi engkau Muhammad belum tentu tahu mereka. Maka apa kata Allah? Sanu'adzibuhum marratain. Sungguh kelak akan kami azab mereka semua dua kali. Marratain. Apa yang dimaksud dengan marratain? Yang pertama azab kubur, dan yang kedua adalah azab yang lebih berat lagi daripada azab kubur, yaitu adalah azab di neraka. Summa yuradduna ila azabin azim, dan kemudian akan kami kembalikan mereka kepada azab yang pedih dan sangat besar. Jadi di sini Allah pisahkan. Pertama Allah katakan marratain, dua kali. Yang kedua Allah tambahkan tsumma yuradduna ila azabin azim, akan dikembalikan kepada azab yang begitu besar. Nah, ini menunjukkan berarti azab yang pertama berbeda dengan azab yang kedua yang lebih besar. Azab yang pertama adalah azab kubur yang berada di alam barzakh, dan azab yang kedua adalah azab di neraka. Ya. Kemudian hadis Nabi ini juga menunjukkan hal itu, bahwasanya siksa kubur itu benar adanya. Nabi juga pernah ceritakan ketika ba'da maghrib beliau keluar, tiba-tiba terdengar suara lolongan dan rintihan, padahal tidak ada orang saat itu. Maka Nabi sampaikan kepada para sahabat, Yahud, itu teriakan orang-orang Yahudi, ya, yu'adzabu fi qabriha, mereka diazab di kuburan mereka. Nabi juga terangkan dengan hadis itu ada namanya siksa kubur, ya. Dan juga Sayyidina Utsman bin Affan, kebiasaan beliau kalau sedang berada di kuburan atau sedang melaksanakan prosesi pemakaman, maka beliau berlinang air mata, menetes air mata begitu deras sampai ke janggut-janggut beliau. Padahal kalau disampaikan tentang neraka, beliau tidak seperti itu. Maka ditanya oleh beberapa pengawal beliau, wahai Amirul Mukminin, engkau kalau dikatakan tentang neraka engkau tidak menangis, tapi kalau diceritakan tentang kuburan seperti sekarang ini engkau menangis begitu hebat. Kenapa? Maka kata beliau, Rasul dulu pernah bersabda dan aku dengar betul sabda beliau. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal qabra, sesungguhnya kubur itu adalah awwalu manazilil akhirah. Ya, gerbang pertama kehidupan akhirat, atau kedudukan yang paling awal daripada kehidupan akhirat. Fa in naja minhu, jika seseorang telah selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka kejadian setelahnya akan dirasa lebih mudah bagi dia. Maksudnya siapapun yang selamat dari siksa kubur, insya Allah dia pun akan selamat dari siksa neraka. Wa in lam yanju minhu, namun yang jadi masalah kalau dia tidak selamat di dalam alam barzah dari azab kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka ketahuilah kelak azab yang menanti dia di neraka jauh lebih dahsyat dan jauh lebih hebat lagi. Maka dengan hal itu maka Sayyidina Utsman pun menangis. Yang kedua, dari hadis ini yang bisa kita ambil, ya, adalah pembahasan para ulama tentang pembagian azab kubur. Nabi cuma sampaikan azab kubur itu hak, azab kubur itu benar adanya. Namun Nabi tidak terangkan azab kubur itu seperti apa. Maka beberapa ulama membahas. Ada sebagian mereka berijtihad, ada sebagian mereka mencukupkan dengan dalil-dalil saja, ada di antara mereka yang mengkomparasikan antara keduanya.
maka didapatlah pendapat bahwasannya azab kubur itu dibagi dua. Ada azab kubur yang sementara dan ada azab kubur yang selama-lamanya. Sebagaimana azab di neraka. Ada yang merasakan azab di neraka itu sementara. Dan Nabi pernah terangkan, ya, di antara orang-orang yang beragama Islam, di antara mereka itu adalah famakhdhushun minan nar atau ilan nar. Sebagian golongan mereka nanti ada yang tergelincir ketika melewati sirat sehingga berada di neraka. Kenapa? Karena sirat itu dibentangkan oleh Allah di atas punggung neraka jahanam. Sehingga siapapun yang tidak berhasil melewatinya akan terpeleset dan akan tergelincir ke bawah, yaitu neraka jahanam. Maka akan disucikan di sana, ya. Dan kalau dia seorang muslim, pasti akan ada masanya dia keluar. Entah karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah karena syafaat Al-Qur'an yang pernah dia baca, entah karena syafaat puasa mungkin, karena nanti Quran dan puasa akan mengadu kepada Allah, meminta agar Allah memberikan keduanya hak pemberian syafaat bagi orang yang melakukan. Bagi yang melakukan puasa dan bagi yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran akan berkata, ya Rob, ini gara-gara aku hambamu ini begadang malam-malam membaca Al-Quran, maka mohon agar engkau memberikan aku hak memberi syafaat. Fasyafi'ni fihi, kata Al-Quran begitu. Demikian juga dengan siam puasa, dia pun berkata, ya Rob, ini gara-gara aku hambamu ini gak makan, gak minum, menahan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, mohon engkau berikan aku, kata puasa, hak agar aku bisa memberikan syafaat kepada orang yang suka melakukan puasa. Maka puasa dan Quran bisa memberi syafaat bagi orang yang sudah masuk ke dalam api neraka. Demikian juga mungkin syafaat dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena Islam, karena seakidah, persaudaraan karena melakukan amal solih. Ya, Nabi pernah sampaikan itu juga, bahwasannya hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga nanti mereka melihat satu sama lain dan mencari-cari kawan-kawan mereka yang dulu pernah sholat satu shaf, yang dahulu pernah sholat di masjid yang sama, yang dahulu pernah melaksanakan ibadah puasa dan berjumpa ketika buka bersama misalkan, yang dahulu pernah bersama-sama rombongan haji atau umroh. Maka dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, fulan, disebutkan namanya, bersama denganku di shaf pertama di Masjid Darussalam. Kemudian apa? Allah perintahkan dia untuk mencari orang tersebut, dia cari ke neraka, dapat, akhirnya diangkat. Ya, jadi ada siksaan yang sifatnya sementara di dalam alam barzah, sebagaimana di neraka pun ada siksaan yang sifatnya sementara. Demikian juga yang kedua, ada siksa kubur yang sifatnya selama-lamanya. Arti selama-lama di sini adalah sampai dengan hari kiamat terjadi. Maka dia akan dibangunkan dan akan mendapatkan azab yang lebih dahsyat daripada azab kubur yang sudah dia rasakan. Maka yang mendapatkan azab kubur yang sementara ini adalah orang-orang beriman yang banyak maksiat, ya, atau sedikit maksiatnya. Tapi kapan berhentinya? Wallahu a'lam, tidak ada keterangan secara terperinci tentang hal tersebut. Ya, maka dia pernah melakukan dosa dan dia juga mungkin banyak amal solihnya. Maka dengan rahmat Allah, azab kubur yang dia rasakan pun hanya sekedar sementara. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah orang-orang kafir. Jelas, orang munafik juga demikian. Maka dua golongan ini tentu akan mendapatkan siksa kubur sampai dengan hari kiamat. Tidak berhenti. Seperti yang Allah kisahkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, ada itu dalam surah Ghafir atau disebut juga dengan surat Mu'min. Ya. Di situ di ayat 45 sampai dengan 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru." Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, yaitu siapa? Selamatkan Nabi Musa dengan
orang-orang yang beriman kepada beliau dari tipu daya makaru, tipu dayanya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, apa kata Allah? Wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab. Maka pantaslah diberikan azab Allah Subhanahu wa taala kepada ala Fir'aun, kepada Fir'aun dan juga tentara dan keluarga Fir'aun. Ya, kecuali siapa Pak? Keluarga Fir'aun yang masuk surga. Ya, istrinya sendiri yang bernama Asia binti Muzahim. Nabi yang sudah sampaikan, enggak hanya dijamin surga, bahkan Asia binti Muzahim termasuk 4 wanita yang menjadi pemimpin seluruh penghuni surga dari kalangan perempuan. Ya, Nabi yang sampaikan itu 4 orang, yaitu adalah Sayyidah Khadijah, istri tercinta Nabi SAW. Ya, yang paling lama baktinya kepada Nabi SAW. Ya, kemudian siapa lagi? Fatimah. Ya, Fatimah ini luar biasa, putri dari Nabi SAW dan putri dari Sayyidah Khadijah yang dijamin surga. Maka Fatimah dikatakan oleh para sahabat yang paling mirip sholatnya dengan Nabi, yang paling mirip akhlaknya dengan Nabi, itu putri beliau sendiri, yaitu Sayyidah Fatimah. Yang ketiga siapa? Maryam ibnatu Imran atau binti Imran, ya, yang dari rahimnya keluar atau lahirlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang dulu ketika beliau lahir itu apa? Ditugaskan oleh ibunya yang telah bernazar. Kan istrinya Imran berkata, "Inni nazartu lak." Aku bernazar kepada engkau ya Rabb, agar anakku ini menjadi apa? Menjadi khadimu Baitul Maqdis. Apa? Pelayan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis rumah yang suci, Palestina di sana. Ya, maka disebut dengan Maryam. Maryam itu bahasa Arab. Ya. Aslinya dari bahasa Ibrani, maknanya itulah khadim, pelayan. Karena dia memang ibunya dulu bernazar, kalau punya anak, aku akan sediakan anakku ini untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Namun ternyata yang lahir adalah perempuan. Dan sebenarnya ramalan dari Imran, ayahnya Maryam, itu tidak salah. Ya, Imran dahulu ya hanya berkata, kelak akan lahir dari istriku, yaitu istrinya Imran, maksudnya itu adalah Al-Masih. Ya, tapi tidak disebutkan apakah lahir langsung dari dia atau jangan-jangan ada lagi setelahnya. Tapi ternyata bukan dari istrinya Imran langsung, namun dari ya putri dari istrinya Imran atau cucunya Imran. Dan itu sebagai siasat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bani Israel sudah memandang pasti istrinya Imran akan melahirkan Al-Masih, seperti yang diramalkan dalam kitab Taurat. Maka mereka menanti-nanti, bahkan raja yang zalim, raja Romawi ketika itu yang menguasai Bani Israel pun juga tertawa terbahak-bahak ketika tahu yang lahir adalah perempuan. Karena sebelumnya dia panik, dia mimpi ada bayi laki-laki yang menghancurkan kerajaannya. Seperti mimpinya dulu Fir'aun. Rata-rata raja-raja zalim yang dihancurkan kerajaannya oleh Nabi itu diawali dengan mimpi terlebih dahulu. Ya. Dulu kan Fir'aun membunuh bayi laki-laki kan karena apa? Dia mimpi, datang apa? Datang api yang besar menyambar istananya, dan itu datang dari Bani Israel. Maka dia sembelih, dia bunuh laki-laki dari kalangan Bani Israel. Demikian juga dengan raja tersebut, Raja Harut kalau nggak salah namanya saya. Ya, jadi seperti itu. Ternyata yang lahir Maryam. Tapi ternyata dari Maryam lahirlah Nabi Isa. Maka terkejut semuanya, tidak disangka-sangka. Itulah tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini alu Fir'aun mendapatkan azab. Kecuali siapa tadi? Istrinya Fir'aun, dan dia adalah wanita yang keempat tadi yang kita sebutkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya", yaitu api yang akan diberikan kepada mereka semua, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, di waktu ghuduwan dan asyia, di waktu siang dan sore hari. Ya, ada yang mengatakan siang di waktu pagi dan di waktu siang hari.
Kenapa api ini hanya menyambar di waktu itu tersebut saja? Maka di situ mufassirin mengatakan yang dimaksud bukan api neraka, tapi api yang menyiksa ketika di alam barzah. Karena kalau neraka nggak ada jadwalnya terus-terusan, ya. Di sini ada jadwalnya, ghuduwan dan asyiya. Ditambah lagi wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti ketika terjadi hari kiamat. Nah, berarti kan an-nar yang sedang diterangkan bukan api neraka, namun api yang menjadi siksaan bagi mereka di alam barzakh. Karena dipisah. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti ketika terjadi hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah Firaun dan bala tentaranya kepada azab yang jauh lebih hebat. Ya. Maka apa saja bentuk azab yang ada di alam barzakh? Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang itu. Yang pertama, azabnya jenisnya adalah dipukul dengan martil dari besi yang dibawa oleh malaikat. Hal ini dibebankan kepada yang tidak mampu menjawab pertanyaan atau fitnah kubur yang tiga itu. Yaitu adalah siapa? Man Rabb buka. Apa lagi? Wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Dalam riwayat lain, ya, siapa orang yang diutus kepada engkau? Maka ketika dia tidak bisa jawab, dia hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu mislu ma yaqulun nas, aku ngomong seperti yang dikatakan manusia aja deh. Ya, maka malaikat marah. La daroita wala talaita, kamu enggak tahu, memang kamu enggak baca Quran. Ya, maka kata Nabi SAW, fayudrab, maka orang tersebut pun dipukul. Dengan apa? Bimatariq, dengan palu khusus min hadid, dari yang berbahankan dari besi. Tidak tahu seperti apa, dorbatan, dengan pukulan yang sangat keras. Maka dia pun teriak, fayasih, kata Nabi SAW. Dia teriak dengan soihatan, teriakan yang sangat keras. Tapi nggak ada yang mampu mendengar kecuali, ya, atau tapi semuanya mendengar kecuali manusia dan golongan jin. Ya. Yang kedua, ada bentuk siksaan tuh digigit oleh ular. Ya. Ini bukan ular yang ada di dalam tanah, bukan. Ini ular khusus, ya, di alam barzakh. Kata Nabi SAW, yursalu alal kafir, bagi orang kafir akan dikirimkan kepada mereka, yaitu hayyatan. Hayyatan itu ular besar yang berbisa. Ya, ular tersebut ngapain? Ular tersebut melilit kepalanya, dan ular tersebut akan melilit kedua kakinya. Kemudian ular tersebut akan mencaplok-caplok terus tubuhnya, sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Setelah habis, Allah ciptakan lagi, utuh lagi, dicaplok lagi. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Ya, ada yang bentuknya siksaan azab kubur itu disobek ujung mulutnya. Ya, disobek ujung mulutnya, ditarik, sobek, dan terus sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, itulah orang-orang al-kadzab, yang suka dusta, yang suka bohong, dan kebohongannya menyebabkan madarat bagi banyak orang. Ya, ada juga yang dihimpit kuburannya sampai tulangnya remuk, bertemu tulangnya satu sama lain. Ya, kata Nabi SAW, wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uh. Ya, akan dihimpit kuburannya, dipersempit terus sampai takhtalifa fihi adla'uh. Tulang-tulangnya bertemu satu sama lain, remuk. Ya. Ada yang bentuk siksaannya itu apa? Dipanggang di tanur, dimasukkan ke dalam kualinya dibakar. Kata Nabi SAW, itu adalah para zunat, orang-orang yang suka berzina. Orang-orang yang suka berzina tidak hanya siksaan di neraka nanti, tapi di alam barzakh juga disiksa, dimasukkan ke dalam tanur. Ya, ada juga yang dilelapkan ke sungai darah. Setiap sampai ke ujung sungai akan bernafas, dilempar oleh batu mulutnya sampai hilang kepalanya. Ya, ini adalah orang-orang yang memakan harta riba. Ya, dan yang lebih mengejutkan, ada orang-orang yang ditampakkan neraka. Ya, kata Nabi SAW, fa'afrishu lahu minan nar, berikanlah permadani dari neraka. Ya, wa albisu lahu minan nar, dan berikanlah pakaian dari neraka.
Ya, kemudian apa? Dan sediakanlah pintu dia menuju neraka dan tampakkanlah terus neraka kepadanya. Ya, ini siksaan juga. Ya, yang terakhir, hati-hati bagi para penghafal Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk para penghafal Al-Qur'an tapi tidak mau untuk apa? Bangun malam, tidak mau untuk tahajud. Mereka pun juga akan dikenakan siksa kubur. Ya. Nah ini, maka dulu pernah ada yang bertanya tentang para penghafal Quran kok disiksa. Ini salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan tentang para penghafal Quran. Hati-hati dengan hafalannya, semoga hafalannya dapat menyelamatkan dia ke dalam surga dan di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin.